Ya, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Ketua PD Persis Kabupaten Bandung Al-Ustadzah Dr. Andes Hasim. Yang kami hormati Ibu Hajjah Thoriqoh, dan juga yang kami hormati yang mewakili dari bagian otonom Persistri, pemuda, pemudi, hima, himi, serta para ketua pimpinan cabang dan bidang garapan ekonomi PC se-Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah dalam agenda acara evaluasi progres program L1 Mart yang sudah lebih dari 1 tahun berjalan. Pada kesempatan hari ini insya Allah ada hal-hal yang memang perlu disampaikan. Insya Allah untuk agenda acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada taujih dari Ketua PD Persis Kabupaten Bandung, dan berikutnya akan ada hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Hajjah Thoriqoh. Kemudian berikutnya nanti akan diserahkan kepada Al-Ustadz Kurniawan Nurdin dengan bidang garapan ekonomi, Kang Ayi Komara. Selanjutnya adalah acara penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur punten kasadayana kumargi abdi acarana bentrok. Memang jadwalna dipundur-pundur tos enjing-enjing bade ka Cipadung heula. Ieu janten enjing-enjing. Teras ku abdi dikasihakeun ieu majeng deui kasih yang janten aluh punten pisan. Kumargi bentrok panginten sate acan engke Najib panginten ka dieu sareng bapak-bapak sadayana mungkin ya terkait program dan sagala rupina panginten abi ngiringan ka anjeunna bapak sareng ibu nu dipihormat sadayana simkuring nami Thoriqoh Nasrullah Fitriah kaleresan masih janten anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PAN dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung. Ka ibu-ibu sareng bapak sadayana panginten terutami ketua PD hatur nuhun parantos masihan kesempatan nyarios di payunan bapak sareng ibu panginten moal teu asa panjang lebar hatur nuhun ku pangangkena itu panginten moal panjang-panjang geus anu panjang nama sareng Najib. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat iman, alhamdulillah sampai hari ini, sampai waktu yang sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Subhanahu wa taala bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kesempatan ini adalah merupakan ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Kami hidup semuanya adalah untuk ibadah. Termasuk kita dapat berkumpul pada kesempatan ini di tempat yang satu sisi strategis,
Mengapa? Karena tempat ini adalah merupakan tempat untuk nanti dijadikan sebagai gedung dakwah Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Secara strategis ini akses jalan nasional ya, yang seringkali disebut Jalan Raya Banjaran, dan alhamdulillah juga tidak sulit untuk bisa nyampe ke tempat ini. Nah, kemudian juga terima kasih kepada Taskil PD pada kesempatan ini hadir ya, dan sengaja memakai baju putih supaya bisa kelihatan putih ya, putih hatinya, putih pemikirannya, itu kan jernih sekali, itu kan. Tidak punya pemikiran-pemikiran yang lain kecuali dalam untuk ibadah, apapun juga kejadiannya. Kemudian juga terima kasih dan salam hormat pada otonom PDPRI Kabupaten Bandung yang hadir pada kesempatan ini. Kelihatan tadi Ketua PSISRI ada di mengikuti reuni besar ya di Dom Sabilungan. Mudah-mudahan ada perwakilannya hadir. Kemudian juga kepada pemuda-pemudi Hima, Himi dan juga IPP dan IP, itu ya untuk otonom. Dan terima kasih dan salam hormat juga kepada Ketua Cabang ya, pada kesempatan ini hadir, alhamdulillah. Katinga rempeg gerpin hadir ya Ketua Cabang ya. Kemudian juga Bidgar Ekonomi ya. Setiap cabang itu diundang untuk Bidgar Ekonomi, dan tentunya ini nanti ada hal yang perlu diserap apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Kurniawan Nurdin tentang hal-hal yang berhubungan dengan L1 Maret ya. Kemudian juga terima kasih juga kepada ini tim Wijhah TV ya, selalu setia menemani apapun juga yang terjadi itu walaupun tidak dibayar. Ya, dibayar nabios arinullah ku pahalati Allah gitu kan. Wah, ini hebat. Ya, Wijhah TV gitu kan. Tidak merasa memiliki alat-alatnya pun juga ya, mohon maaf ini teu acan kagaleuh lah ku pede. Anggot ayeuna konsen untuk ini kompensasi yang 1,4 miliar ini. Ini kurang lebih masih kekurangan uang 600 juta. Mudah-mudahan tiasa ada spirit begitu kan. Nanti di Oktober itu bisa tuntas gitu kan. Nah, oleh itu maka terima kasih pun juga kepada Ibu Hajah Torikoh Fitriah ST MSY pada kesempatan hadir, dan pun juga kami yang kedua di mana untuk masalah evaluasi tentang L1 Maret ini kami nanti silakan sampaikan Ustadz Kurniawan ya. Yang pertama adalah evaluasi secara data kuantitatif dan kualitatif, pun juga follow up untuk yang akan datang. Seperti apa? Itu kan. Untuk menggunakan dalam arti pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah ekonomi keumatan secara mandiri, begitu kalah. Itu silakan ya. Kemudian yang ketiganya ini ada program besar ya. Khususnya penasehat PDPRI Kabupaten Bandung Ustadz Jae yang selalu memberikan tenaga terus ya. Amunisi saja gitu kan. Begitu. Kepada itu untuk selalu dalam arti memperhatikan apa yang ada di bawah. Artinya adalah perhatikan apa yang di cabang dan sebagainya. Nah, di antaranya saja ada kegiatan yaitu pengajian gabungan yaitu Pacira ya. Pacira itu Pasir Jambu, Ciwidey dan Ranca Bali. Tempatnya yaitu di Desa Cipelah ya, kampungnya Kampung Ciherang. Kampung Ciherang. Bahkan pun juga Bapak Penasehat kepada saya memberikan tolong tidak usah hanya terbatas yaitu dengan 3 cabang. Silahkan show of force. Silahkan kok kita lihatkan syiar Persatuan Islam. Begitu kan. Yang keempat ya. Yang keempat sekaligus juga Pak Najib hadir pada kesempatan ini ya, terima kasih. Kami mohon nanti Pak Ahmad Najib ya, Bapak Haji Ahmad Najib nanti untuk menyampaikan yang berhubungan dengan masalah yaitu dulu pernah tentang masalah UMKM
L1 Maret ya, melalui dalam arti Komisi 11 ya. Kemudian juga mitranya LBI pada waktu itu, dan di PD pun juga tidak dibiarkan, daripada diambil sama yang lain lebih baik kita ambil. Begitu kan? Nah itu, jadi daripada yang lain kan, udah aja kita ambil, begitu kan? Kemudian kita gunakan dalam arti adalah pengambilan asas manfaatnya itulah. Nanti silakan untuk Haji Najib untuk menyampaikan nanti hal-hal yang bersifat follow up ya untuk program selanjutnya, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dengar oleh cabang, dan cabang pun juga nanti dibuka dialog lah setelah nanti acara-acara ini bisa dilaksanakan. Ibadah 4 poin tadi, mudah-mudahan ini jadikan sebagai dalam arti bahan untuk nanti baik Ustadz Kurniawan atau juga Pak Haji Najib untuk menyampaikan apa yang tadi saya taujikan, dan mudah-mudahan pun juga kita pada kesempatan ini betul-betul adalah untuk rangka melaksanakan yaitu program ibadah yang berhubungan dengan masalah yaitu baik itu yang berhubungan dengan masalah diniyah ataupun juga adalah yang berhubungan dengan masalah yaitu jasadiyah. Terima kasih, singkat saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses peralihan program L1 Mat antara Bidgar Ekonomi sebelumnya dengan Bidgar Ekonomi sekarang itu harus dilakukan secara formal dan diketahui oleh seluruh pimpinan cabang, baik ketuanya maupun Bidgar Ekonominya. Kenapa? Karena memang program ini merupakan program besar dan harus berjalan berkelanjutan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu disampaikan barangkali ini kilas balik sebentar, bahwa adanya program kerjasama pimpinan daerah dengan Pak Ahmad Najib sebagai anggota DPR RI Komisi 11 ini merupakan rangkaian perjalanan yang relatif panjang sebelumnya. Dan selanjutnya kepada Pak Haji Najib dimohon bisa menyampaikan yang pertama barangkali sekilas sekaligus evaluasi secara eksternal berkenaan dengan L1 Mati ini, dan sekaligus mudah-mudahan bisa menyampaikan kira-kira program apa yang bisa dikembangkan dalam bentuk kerjasama yang berkelanjutan barangkali. Itu sebagai pembuka, dan selanjutnya kepada Pak Haji Najib dipersilakan seleluasa mungkin, nanti ada tanya jawab. Mangga. Bismillah. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Cek. Pertama-tama tentu saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita tidak hanya sekali bertatap muka bersilaturahmi ini, dan insya Allah juga ini menjadi sebuah parameter kita dalam membuat sebuah kinerja, terutama untuk membesarkan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf terlambat cukup banyak karena memang di akhir pekan ini selalu jadwalnya padat karena saya belum libur. Jadi Senin sampai Kamis di Senayan, Kamis malam pulang ke Bandung, Jumat pagi itu sudah banyak sekali kegiatan. Nah, termasuk juga saya harus bolak-balik ke Bandung Barat. Jadi ada beberapa kegiatan juga kemarin di Pusdavi. Baiklah, barangkali juga saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Najib Kodratullah. Saya lahir di Desa Cangkuangkulon, Kecamatan Dayakolot. Jadi rumah saya ini dengan ketua PD ini hanya berjarak 3-4 rumah saja sebetulnya. Dan saya ini tadi juga ada kakak saya, kakak kandung,
berpapasan tadi di parkiran terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Sejujurnya ide besarnya itu adalah mendorong perekonomian umat dengan cara mandiri. Karena seperti kita ketahui bahwa ekonomi ini sudah bergeser jauh ke arah kapitalisme dan mengarah juga ke konglomerasi. Banyak sekali sentra-sentra ekonomi perdagangan itu dikuasai dengan segelintir orang per orang yang memang kita harus dimulai dengan melakukan sebuah upaya persatuan dalam kegiatan ekonomi. Lahirnya kios L1 Mart ini memang berawal dari sebuah diskusi antara Bitgar Ekonomi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua PD saat itu. Cita-citanya sebetulnya saya ingin memiliki minimarket sebetulnya. Ini itu hanya gerakan awal saja. Sekaligus menguji sejauh mana kehandalan pengelola dalam urusan tata kelola urusan perdagangan. Karena kalau kita tidak memulai juga kita hanya berupa impian, tetapi juga kalau besar juga belum ada modal. Jadi yang masih bisa kita kerjakan adalah dimulai dengan kios-kios tadi. Betul bahwa juga sebetulnya bukan hanya terkait kios, L1 Mart ini juga kedepannya bisa dikembangkan kepada kegiatan usaha lainnya. Banyak sekali sebetulnya. Saya juga sudah mencoba kemarin dengan pemuda, walaupun jujur saja tidak bekerja sama secara institusi, tapi langsung dengan kader-kader yang memang memiliki akses dan kemampuan seperti kopi misalnya. Di Bandung Barat kita coba melakukan niaga kopi dengan menggunakan kemasan yang sederhana, saset. Itu juga sedang saya pantau sejauh mana pergerakannya. Kemudian juga dengan Persistri kita coba dirikan koperasi atau BMT. Kami juga nanti ingin tahu perkembangan tentang tata kelolanya. Jadi sebetulnya konsep sederhana ini sudah mencakup hulu ke hilir, di mana hulunya tentang mengelola keuangan sederhana melalui badan koperasi yang insya Allah juga kedepannya akan bekerja sama dengan BPRS, ya, sehingga koperasi-koperasi ini nyimpan uangnya itu harapan saya itu di BPRS Amanah Rabbaniah. Karena Amanah Rabbaniah ini harus kita juga dukung, gitu. Nah di sisi tengahnya itu tadi mendirikan sentra-sentra usaha. Sebetulnya sentra usaha itu tidak hanya bergerak di perdagangan. Saya melihat alhamdulillah beberapa sudah berhasil terutama di pertanian, di Pangalengan. Dulu kita berikan satu bantuan greenhouse, ternyata alhamdulillah hari ini sudah 3 greenhouse berdiri di sana, hasil dari modal greenhouse yang pertama, Al-Firdaus. Kemudian di tempat-tempat lain juga ada. Nah L1 Mart ini uji cobanya sekitar 30 ya Ustaz? 29. Nah nanti tentu tidak akan sama hasilnya, kinerjanya. Setiap daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tapi harapan saya itu bukan masalah hasil akhirnya berapa banyak dapat keuntungan atau perkembangan, tapi bertahan dan tidaknya yang saya harapkan. Karena ini awal yang harus kita pertahankan, dan nanti di hilir tentu kita bisa mengembangkan lebih secara spesifik pembinaan-pembinaan secara masif. Seperti contoh, kita nanti di Soreang saya sudah melihat beberapa potensi, banyak sekali kader-kader jamiah ini bergerak misalnya di bidang
busana muslim. Pengusaha-pengusaha ini sebetulnya secara market, secara manajemen itu sudah berjalan. Yang belum itu adalah satu kesatuan yang kita rangkai sehingga menjadi kekuatan ekonomi. Dan banyak lagi lah. Sebetulnya potensi Persis ini, Ustadz, saya sudah beberapa kali mempelajari, sangat potensial. Yang belum kita miliki itu adalah sebetulnya data. Ya, ini sebagai bahan masukan saja, kita perlu data populasi jumlah anggota, data populasi para pelaku ekonomi atau usaha, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya juga berdiskusi dengan ketua umum, itu sudah pernah saya sampaikan, dan beberapa kali saya rapat dengan lembaga-lembaga keuangan semacam bank, BTN dan sebagainya. Sebetulnya banyak tawaran-tawaran untuk Persis ini. Seperti terakhir kemarin saya rapat di Bandung dengan BTN, skim kredit untuk rumah bersubsidi. Kemarin ada beberapa ormas sudah ambil itu dan Persis baru dapat informasi saja. Itu yang kemudian saya usulkan untuk juga program rumah, karena di pemerintahan sekarang itu ada program 1 juta rumah melalui Tapera. Dan banyak sekali program-programnya terkait rumah bersubsidi ini yang memang bisa dimanfaatkan. Dan sekali lagi saya sebetulnya ingin terus berjalan kreativitas dari masing-masing untuk membangun sebuah komunitas usaha di masing-masing. Jadi ini yang saya lihat sebagai sebuah potensi. Banyak sekali potensi yang dimiliki, tapi barangkali belum terdata, bahkan mungkin belum terekspos, dan tentu ya ini harus menjadi bagian yang kita mulai dari sekarang. Berikutnya, sebetulnya saya ingin berlari cepat, Ustadz, jujur saja, sambil ekonomi kita menunggu berjalan berproses. Saya juga sedang mencoba mendata masuk ke ranah pendidikan, karena kemarin saya berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia terkait fasilitas-fasilitas pendidikan terutama di usia dini. Dan karena saya juga kekurangan tim sebetulnya, untuk tahun ini banyak yang tidak terserap untuk program-program semacam itu. Saya mencoba nanti dengan pemuda untuk lebih masif lagi, baik itu fasilitas semacam PAUD ataupun madrasah yang bisa kita kembangkan. Tapi saya nanti akan bentuk tim dulu. Saya punya keterbatasan, staf saya itu hanya beberapa orang, tapi mengelola begitu banyak kegiatan, dan ya saya coba cari jalan keluar. Salah satunya bekerja sama dengan pemuda. Saya mohon izin nanti ke depan terkait itu. Jadi sekali lagi, insya Allah ini bukan sebuah kegiatan yang hanya sekali bubar, begitu bukan, tapi berkelanjutan. Kalau hari ini kita sedang melakukan upaya uji coba melalui kios, harapan saya dalam 2-3 tahun yang akan datang sudah mulai bermunculan dalam bentuk minimarket. Memang banyak sekali tantangannya, mulai dari lahan dan seterusnya. Itulah makanya konsepnya itu konsep usaha, bukan konsep sosial. Karena untuk pengembangan ini memang harus menggunakan konsep tersebut. Nah itu ke depannya saya mohon juga support untuk program L1 Mart yang akan datang. Nanti kita melihat laporan berdasarkan mana yang berkinerja baik tentunya. Itu kita upgrade, nanti yang belum baik kita support, intinya jangan sampai mati.
Karena kalau sekali kita mencoba sesuatu, kemudian mati, hilanglah kepercayaan. Itu yang saya sedang jaga. Tapi kalau kita tetap bisa bertahan, bahkan bisa meningkatkan, itu akan lebih mudah lagi untuk mengembangkannya. Jadi untuk L1 Mat, saya akan selalu menyediakan waktu untuk pengembangan-pengembangan. Demikian sementara terkait perkembangan L1 Mat, hal-hal lain nanti kita bisa sambil diskusi. Terima kasih. Rupina eta penten anu tiasa kadugikeun, hatur nuhun pisan ku paratosan sagarupina, jazakumullah khairan, aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.